padi untuk diantar ke destoner. Nah, nanti di destoner ini untuk memisahkan batu-batu sama padi bersih, nanti diantar ke giling. Di sini prosesnya? Di giling ini prosesnya untuk mengupas kulit. Ya, nanti di sini disetel. Kalau seandainya belum terkupas, ininya disetel. Tapi kalau dia tidak terkupas, nanti dia diantar masuk kembali di sini lewat separator. Ya, namanya separator. Ya. Separator ini dia memisahkan antara yang kulit dan yang sudah terkupas kulitnya. Nah, nanti masuk ke polisher ini yang sudah terkupas. Dari polisher diantar lagi ke water polisher. Water polisher ini dia fungsinya untuk memutihkan beras, untuk bisa mengkilap. Nah, nanti kita ada setelan antara air dan udara yang seimbang supaya dia dapat hasilnya bagus. Kalau sudah dari situ diantar ke mesin sebelah ini. Mesin Ya, siver ini sebenarnya dia seperti ayakan untuk memisahkan bulir yang bulat sama yang menir patah hasil dari beras patah gitu. Nah, benar-benar bersih dia yang dapat yang bulat. Tuh. Dari sifter kita langsung ke packing. Ya, packing itu dia sudah mendapatkan bulir yang bagus karena ini siap dikemas, dan untuk kemasannya itu sesuai dengan yang sudah diprogram. Di sini ada 5, 10 dengan 25. Programnya di sini. Oh, itu untuk program kemasan. Untuk program kemasan untuk timbang yang 5 kilo, 10 kilo dengan 25. Sebenarnya usaha beras ini itu sangat punya potensi ya, peluang. Tetapi yang pertama saya menggambarkan bahwa BUMDes ini saat ini memang secara peralatan itu sudah ready, sudah mendukung, sudah sangat siap. Untuk sementara ini memang kita belum pasarkan yang 25 kilo karena masyarakat atau konsumen saat ini lebih senang yang jumlahnya kemasan 5 kilo. Sepertinya mungkin gampang dibawa ya, kena ringan. BUMDes Karya ini hadir di desa ini sebenarnya sudah dibentuk dari tahun 2015. Dan perjalanan BUMDes ini belum terlalu efektif, dan pada tahun 2019 sudah mulai bergerak dengan berbagai macam ide dan gagasan berdasarkan kita melihat potensi yang ada di desa ini, sehingga BUMDes ini terbentuk pada tahun 2015 dan mulai berjalan di tahun 2019, lalu bersama dengan masyarakat Desa Marapokot duduk bersama untuk bagaimana BUMDes ini ke depan, seperti apa supaya pada prinsipnya bahwa BUMDes ini harus hadir di sini demi membangun atau kemandirian desa dalam hal ini. Jadi supaya desa tetap akan kuat dan kokoh, harus adanya sebuah BUMDes di desa ini. Luas lahan petani yang ada di Desa Marapokot ini kurang lebih 512 hektar. Dari luas itu menjadi dasar bagi kami bahwa sangat dimungkinkan kita
membangun usaha dalam hal ini pengolahan beras dari wilayah kita sendiri. Kenapa? Karena dari luas lahan sangat berpotensi atau peluang untuk menjalankan usaha ini. Kenapa? Karena jumlah yang kita produksi dia harus besar, lebih besar dari kalau kita bicara skala kecil, berarti kita tidak bisa memenuhi pasar yang lebih luas. Kalau dari luas lahan, maka kita bisa mencapai pasar selain orang Nagekeo, juga bisa merambah ke tempat yang lain, segmen pasar kita. Seperti itu. Apakah petani-petani semuanya beras atau gabah itu dibawa ke sini atau seperti apa? Ya, baik. Jadi pada prinsipnya melalui kesepakatan bersama, memang karena BUMDes ini adalah pertama berada di wilayah Desa Marapokot dan milik masyarakat itu sendiri, sehingga bagi mereka ini milik mereka, sehingga mereka harus wajib untuk mensupport dan membawa hasil panennya ke sini. Tapi pada saat ini memang kita masuk di situasi yang mereka sudah panen di MT kemarin. Ke depan di MT berikutnya mereka pasti akan melepas atau menjual gabahnya ke BUMDes Marapokot. Jadi sebenarnya ide usaha beras ini sudah lama sebenarnya. Sejak tahun 2019 kita sudah merencanakan itu, tetapi dalam perjalanan ya namanya sebuah gagasan baru itu pasti ada dinamika di masyarakat. Jadi dia efektif itu sekitar tahun-tahun 2021-2022 dan pada tahun 2023 itu finalnya kita sudah memutuskan BUMDes Marapokot harus mulai dengan usaha pengolahan beras. Seperti itu. Kapasitas produksi dari BUMDes Marokarya ini, kemudian ada berapa banyak pekerja yang membantu? Jadi mesin ini memang sudah masuk mesin berteknologi ya, jadi mesin modern sebenarnya. Sehingga kemampuan mesin kita ini dalam satu hari itu 8-10 ton. Oke lah kita bicara di kisaran 8 ton. Jadi kemampuan mesin ini sungguh luar biasa, jadi 8 ton sehari. Lalu tenaga kerjanya tidak membutuhkan banyak pekerja di sini. Untuk di operator hanya 2. Satu orang menangani di bagian input padinya yang disebut namanya distiller. Lalu yang kedua, yang tenaga yang satunya menunggu di bagian akhir di kemasan packing. Jadi sebenarnya mesin begitu besar, tetapi pekerjanya hanya 2. Tetapi kita didukung oleh teman-teman yang lain, pengurus BUMDes, yang secara struktur memang mereka bukan karyawan, mereka adalah pengurus. Tetapi sebagai pengurus, karena kita baru mulai usaha ini, maka semua terlibat. Jadi all round, kadang-kadang bendahara ada di posisi input padi, lalu teman-teman lain juga bisa diambil bagian yang lain. Jadi semua kita libatkan, tujuannya apa? Supaya semua tenaga atau SDM yang ada ini bisa melakukan pekerjaan, kita maksimalkan. Seperti itu. Baik, kalau untuk ini beras-beras kemasan yang sudah ada ini pemasarannya atau penjualan itu kemana saja? Ya, kami sudah distribusi ke beberapa minimarket. Salah satunya itu di Kim, dan hari ini Kim Mart itu sudah repeat order. Lalu sebelumnya di SRK, sebelumnya di Toko Hasrat 18. Jadi semua apa yang kami sudah lakukan, respon masyarakat terhadap usaha beras ini begitu luar biasa. Bahkan kalau kita mau jujur, ke depan permintaan begitu tinggi terhadap beras, maka kita harus berpikir bagaimana kita meningkatkan produksi. Sampai dengan saat ini, pada prinsip BUMDes itu dibangun bagaimana menghidupkan masyarakat sekitar, lebih khusus kepada petani kita. Sehingga pada saat mereka datang ke sini untuk menawarkan produk mereka, kami pasti harus membeli. Dan membelinya pasti di atas harga pasar. Tujuannya apa? Hadirnya BUMDes itu untuk menghidupkan atau meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Kalau ini petani, khususnya Marapokot, dan bisa tidak menutup kemungkinan untuk petani-petani lain yang di wilayah irigasi teknis Kecamatan Aijasa ini. Dari 573 kepala keluarga itu 60% dari itu tuh petani. Lalu di Desa Marapokot ini terdapat kurang lebih 517,25 hektar. Ya. Masyarakat
pemilik lahan irigasi teknis. Lalu dari itu selama ini memang pertimbangan terkait dengan harga beras itu mungkin sudah kita tahu bersama. Lalu juga beras juga kadang-kadang harganya tidak stabil, dan itu menjadi keluhan masyarakat yang kita rekam. Di saat BUMDes ini sudah bergerak dengan multi usaha yang selama ini lebih kepada usaha simpan pinjam, lalu juga usaha-usaha lain yang kami anggap sebagai penyelenggara pemerintahan, kami anggap bahwa itu berjalan di tepat. Nah, setelah beberapa waktu kita duduk di tahun 2019, kita juga coba merevitalisasi teman-teman pengurus, lalu juga kita melihat dengan potensi pengurus. Pada akhirnya kami coba bermusyawarah dan memutuskan untuk bagaimana kalau seandainya kita berjuang untuk ada beras kemasan yang menjadi produk kita di Maroko ini. Memang itu memang awalnya berat sekali, karena kalau kita bicara usaha beras kemasan itu kita butuh anggaran yang tidak sedikit, tidak sedikit. Tetapi kita bersyukur waktu itu didukung oleh pemerintah. Pada akhirnya kami coba melakukan langkah-langkah terkait dengan bagaimana mungkin saja ada keuangan-keuangan yang ada di masyarakat, perputaran uang, lalu juga dengan menghitung semua sumber uang yang sudah masuk di dalam yang dikelola oleh BUMDes itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan hitungan-hitungan itu, kami coba menghitung sejauh mana langkah-langkah yang akan kami tempuh terkait dengan beras kemasan ini. Dan kami bersyukur bahwa komitmen kami bersama di desa ini dengan para tokoh, BPD semua, kami mempercayakan kakak kami, Kak Marcel tadi itu selaku direktur yang bicara tentang BUMDes tidak hanya sebatas dia bisa usaha, dia bisa urus BUMDes, tetapi juga mungkin perspektif, maksudnya bahwa teman-teman pengurus BUMDes juga ada jiwa bisnisnya, ada juga semangat berusahanya, lalu juga ngerti tentang IT dan selebihnya. Karena memang persoalan BUMDes yang selama ini terjadi itu jalan di tempat dan di mana desa, di mana-mana saja persoalan saya pikir hampir sama. Dan kami coba melakukan komunikasi dan kami bersyukur bahwa dalam komunikasi dari tahun 2019 dibuka di Google, di informasi-informasi di media online, kami coba mencari kira-kira ada tempat usaha mana, BUMDes mana yang ada produksi beras kemasan. Dan pada akhirnya kami menemukan salah satu BUMDes yang kemarin tahun lalu kami setuju. Itu berdasarkan komunikasi direktur dan BUMDes salah satu BUMDes di Yogyakarta di Kulon Progo. Kami boleh belajar ke sana karena juga memang di sana itu salah satu BUMDes yang mengelola beras kemasan yang juga memegang pasar beras di sana. Semua hal yang terkait dengan usaha BUMDes ini sekarang sampai detik ini itu murni swadaya pemerintah desa. Belum ada pihak luar yang mematukan, belum ada. Dari dana-dana yang GET, P2LT, ADD, bahkan PUAP di dalamnya ada anggur merah, tapi tidak menyalahi aturan. Karena ada beberapa jenis anggaran yang sudah oleh pemerintah daerah sudah mengakui itu menjadi kewenangan desa untuk mengurus yang aturannya di bawah urusan BUMDes. Kami dalam ini BUMDes Marokarya mengajak semua warga, khususnya warga Kabupaten Nageo, untuk mendukung ini. Kalau saya bilang, kita harus bilang beli produk Nagekeo. Produk apa? Ya adalah produk beras yang dihasilkan oleh BUMDes. Memang kebetulan memang ada di Desa Marapokot, tapi kita bicara tentang bagaimana kita membangun kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Nageo. Suara Nagekeo.